Permainan lato-lato akhir ini menjadi sangat viral dan juga rasanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meski untuk sebagian orang suara lato-lato dianggap mengganggu, tak sedikit yang penasaran bahkan ketagihan memainkannya. Kemudian bagaimana sebenarnya sebuah mainan atau suatu permainan dapat membuat seseorang penasaran atau menimbulkan ketagihan dan juga bagaimana dampaknya secara psikologis? Kita akan bahas malam ini bersama Prof. Kunchoro Suparno, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat malam Prof. Kunchoro, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, kabar baik dari Jogja, semoga Mbak Ayu juga sehat. Baik, terima kasih, kabar baik kembali Prof. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Connected malam ini. Prof, Amin. langsung saja, kita sedang membahas mengenai sesuatu atau permainan tradisional yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu lato-lato dan juga kelihatannya sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Sebenarnya, apa sih faktor yang membuat permainan ini kembali naik daun, Prof. Kunchoro? Karena mengasihkan sesuatu dalam psikologi ada kaidah, sesuatu yang menyenangkan cenderung untuk diulangi. Itu sesuatu yang sangat mudah. Dan lato-lato ini banyak digandrungi orang karena mudah murah. Gitu loh. Dan ini satu hal yang kalau menurut saya manfaatnya banyak sekali. Ini kan mudah murah yang bisa dilakukan. Dan ini belajar ketangkasan, banyak hal. Jangan hanya melihat yang tersurat saja, tetapi yang tersirat dari bermain ini apa. Baik, jadi mudah dan juga murah seperti itu ya, Prof. Nah, kemudian kalau kita membahas secara psikologi, sebenarnya apa sih dampak positif dan juga negatif dari viralnya lato-lato belakangan ini, Prof? Kalau saya, maaf Mbak, saya akan lebih mengatakan kenapa sih kalau kita banyak kemudian sekolah-sekolah itu melarang. Apakah sudah kita bisa melihat dampaknya? Satu, dampak yang sangat positif. Berapa lama anak ini kemudian sudah mulai meninggalkan handphone. Ini satu yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita melarang, dampaknya anak ini dapat dapatkan pembelajaran apa-apa. Tetapi kalau bisa dibantu, kita arahkan, kita bimbing, kita bina, banyak yang kita dapatkan. Ada rule of the game, kamu boleh main, tapi mainnya itu adalah jam sekian, kemudian situasinya seperti ini. Itu anak bisa banyak belajar. Tapi yang terjadi sekarang hanya dilarang-larang, itu anak tidak dapat apa-apa ya Mbak. Kalau kita membahas juga sebenarnya beberapa sekolah ini sudah ada aturan resminya untuk melakukan razia lato-lato seperti itu ya, Prof. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Seharusnya orang tua atau guru memberikan respon terhadap kegandrungan anak-anak bermain lato-lato ini seperti apa sih? Apakah lebih baik ada treatment tertentu secara psikologis, Prof? Kita ajak bicara. Satu, cara mainnya tidak boleh pada saat apa. Jangan itu terjadi pada waktu gelap, karena itu berbahaya. Gitu. Yang jelas jangan dalam kerumunan banyak orang. Kamu seperti ini, itu ada aturannya. Baik. Kalau misalnya semuanya dilarang, kenapa sekarang sekolah tidak dilarang? Karena dalam orang mau berangkat ke sekolah itu resikonya kecelakaan lalu lintas juga banyak terjadi. Ada di sana. Baik, jadi memang sebenarnya lebih baik ini tidak usah dilarang, tapi lebih baik untuk diarahkan seperti itu ya, Prof. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya lato-lato ini kan viral juga karena sosial media. Dan kita melihat juga anak-anak yang menggandrungi lato-lato ini meninggalkan gadgetnya untuk bisa bermain dengan offline, dengan lato-lato, alat yang benar-benar bisa dipegang secara real seperti itu, Prof. Namun ada beberapa efeknya juga nih, seperti ada anak-anak yang viral, yang matanya, korneanya terkena pecahan lato-lato. Bagaimana orang tua merespon hal tersebut? Sebenarnya kan ada sisi positif dan negatifnya. Lebih baik seperti apa meresponnya, Prof? Kenapa mereka kena? Kalau anak sejak awal diberitahu cara mainnya, jangan dalam kerumunan. Artinya yang kita ajari itu bukan hanya kepada mereka yang bermain, tetapi mereka yang melihat. Jadi mereka tahu, jangan belum sudah dilarang, belum sudah dilarang, anak tidak dapat belajar apa-apa.
Baik, kemudian kalau kita membicarakan beberapa permainan lain yang juga membuat kecanduan, baik permainan online maupun offline, Prof, ini kan juga ada ya seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih faktor yang bisa membuat orang-orang ini kecanduan dengan sebuah permainan, Prof? Yang pertama adalah tadi Mbak, murah, ya, mudah, gitu. Dan itu juga banyak dukungan yang lain. Bunyinya juga tak dan itu enak. Orang bermain ini meskipun seperti itu Mbak. Karena ini pernah viral pada zaman saya masih anak-anak dulu. Kalau tidak hati-hati tangan saya ini juga akan bisa terkena. Gitu. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang bisa disampaikan. Ini kan permainan ketangkasan dan sehat. Tangan kita itu kan senam di sini nih. Ini yang saya sampaikan di situ. Jadi intinya kalau menurut saya jangan dilarang, tapi diarahkan, dibina. Gitu, diberikan mereka petunjuk. Baik. Oke, jadi memang lagi-lagi harus dibina dan juga diarahkan seperti itu ya, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya perbincangan malam ini. Prof. Kunchoro, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Ayu, selamat malam.